teknologi tempat guna, ada operasi dan pengelolaan SDM dengan integrasi total solusi manajemen. Yang nomor 4 saya tekankan di sini adalah teknologi tempat guna pada operasi, air baku, produksi, penyimpanan dan distribusi. Tepat guna dalam artian adalah kita tidak melihat dari sebenarnya teknologi banyak yang di luar sana. Teknologi dunia IT itu banyak di luar sana, ada open source, ada yang proprietary, ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah itu semua adalah pilihan buat kita semua. Nah yang kita coba lihat ke depan ini, nanti ada Mas Kopi yang akan mendemokan itu adalah solusi sederhana yang bisa kita lihat dengan menggunakan proses integrasi dan otomasi tersebut. Oke, ini umum tentang peran teknologi informasi secara realitas, ada bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian operasi dan komputer bagian SDM juga. Alhamdulillah ada beberapa PDM yang sudah terhubung dalam run bagus, tapi banyak juga yang masih tidak terkoneksi atau bagian. Misalkan ada dua bagian produksi, bikin koneksi speedy sendiri, kemudian bagian ini bikin koneksi speedy sendiri. Karena asumsinya adalah banyak hal yang kayak ini koneksi dengan internet saja, padahal sebenarnya adalah teknologinya. Hal-hal ini adalah yang bakal diukur. Tentu bahwa Bapak setuju terkait dengan penilaian kinerja ya. Karena salah satu ini adalah hasil dari sumber teknis dari PDAM, kemudian BPU, BPSPAM, ini terkait dengan aspek keuangan. Ini ada return on equity, rasio operasi. Ini apa? Balance scorecard ya. Bahwa ini adalah balance scorecard yang memang sering jadi banyak ukuran terhadap proses bisnis di PDAM. Kemudian layanan juga. Kemudian ada juga yang terkait dengan operasi, efisiensi produksi, tingkat kilang air di titik ya, RW. Permasalahan yang paling penting terhadap tingkat kilang air itu adalah bagaimana mengukurnya. Itu yang jadi isu saat ini. Bagaimana bisa mengukur tingkat kilang air secara presisi. Ada yang masih menggunakan beberapa teknologi konvensional, ada yang sudah menggunakan teknologi baru. Nah, yang kita coba cari nanti ke depan itu adalah bagaimana kita mengukur itu semua. Karena yang tadi info PDAM itu sebenarnya udah cara yang bagus ya, cara yang bagus dari BPSPAM untuk melakukan integrasi semua. Ya. Tapi mungkin ada beberapa permasalahan di lapangan yang terjadi di lapangan itu adalah seperti yang tadi Mas Khalid bilang bahwa sebagian sudah ada aplikasinya udah ada lagi di mana. Nah, ketika sudah seperti itu akan menjadi sebuah pulau-pulau data satu sini ada, data di sini ada. Nah, ketika melakukan integrasi harus melakukan sebuah proses konsolidasi lagi data. Nah, tugas dari PDAM mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi melakukan konsolidasi data dari beberapa sumber. Ya. Oke, yang menarik di sini adalah ini. Saya bilang bahwa karakteristik data dari umumnya PDAM itu adalah sebenarnya sumber data hingga juta sumber data. Kalau kita mengkolek data produksi, data transaksi yang sudah puluhan tahun PDAM berdiri pasti ada temuan. Kemudian ini kompleks dari berbagai macam sumber dan kepentingan. Ya. Kemudian melibatkan multidisiplin, multi dan proses. Beberapa data sumber memperluas akurasi. Saya mungkin bisa berbicara di sini adalah tingkat akuratan terhadap perhitungan NRW. Ada yang sudah bisa berani yakin bahwa itu adalah angka yang presisi? Ada yang berani katakan? Nah, beberapa data sumber itu pasti butuh akurasi karena itu berkaitan dengan realita di lapangan ya. Kemudian penggunaan teknologi tinggi yang berfokus utama perusahaan pengolahan air. Ini juga umum. IT mungkin baru dari 15 PDAM itu mungkin hanya 30% lah dari mereka yang sudah punya divisi IT sendiri. Ya. Mereka masih menganggap bahwa IT itu akan menjadi sebuah bagian proses bisnis. Jadi orang diajarin IT aja. Kemudian IT selalu berkonotasi terhadap komputer dan printer.
Kalau komputer bermasalah, printer bermasalah, panggil IT. Ya. Kemudian ketika ada